Kak dengan saya? Iya, Nita Rahayu ya, Iya. yang kemarin itu ya. Iya betul Kak. Saya Ayu, mahasiswa perawat terbinan Kak. Jadi sebelumnya kan sudah melakukan pengajian juga dengan Kakak. Gimana Kak kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah lebih baik. Alhamdulillah ya. Masih ada Kak keputihannya sampai hari ini? Masih ada, tapi tidak selalu banyak. Oh iya, berarti masih ada ya Kak ya. Nah, hari ini sesuai dengan kontrak kita minggu lalu, Ayu akan melakukan penyuluhan kepada Kakak terkait keputihan dalam kehamilan. Boleh minta waktunya Kak selama 10 menit, apakah Kakak setuju? Iya. Setuju ya. Nah, sebelumnya Ayu mau menyampaikan dulu Kak hasil pengkajian yang sudah didapatkan sebelumnya, bahwasanya nama Kakak Iga Rakanda, untuk usia yaitu 31 tahun, untuk usia kehamilan 28 minggu, hamil anak ketiga dengan status obstetrinya G3 P2 A0 H2 dengan keluhan adanya keputihan ya Kak. Nah, untuk itu sekarang Ayu mulai dulu ya Kak untuk penyuluhannya. Nah, baiklah Kak, jadi untuk keputihan ini di kehamilan trimester ketiga itu kan memang sering menjadi keluhan ya Kak pada ibu hamil, dan juga karena pada trimester ketiga ini biasanya kan sudah timbul perubahan baik itu fisik ataupun psikis ya, dan istilah keputihan ini sendiri kan juga sudah tidak asing lagi ya Kak bagi kita. Nah, sebelumnya bisa Kakak jelaskan sedikit mengenai keputihan itu seperti apa Kak? Keputihan itu mungkin pengaruh dari hormon masing-masing ibu hamil ya. Tapi nggak semua ibu hamil juga yang mengalami itu. Karena ada infeksi mungkin atau kelebihan cairan di vagina yang diiringi dengan gatal. Iya, betul sekali ya Kak. Nah, seperti pada leaflet ini, jadi keputihan itu merupakan cairan yang keluar secara berlebihan lewat vagina dan bukan merupakan darah ya Kak. Jadi bisa berbau ataupun tidak, dan juga bisa juga disertai dengan rasa gatal atau tidak. Nah, jadi ada juga klasifikasi dari keputihan ini. Yang pertama ada keputihan fisiologis. Nah, keputihan fisiologis ini itu dinamakan secara normal. Kalau keputihan patologis ini adalah keputihan yang tidak normal atau abnormal, yang berarti ada masalah atau gangguan ya Kak. Dan untuk penyebabnya sendiri bisa Kakak sebutkan apa saja kira-kira Kak? Kurang tahu juga ya persisnya, tapi yang saya alami penyebab keputihan itu mungkin karena ini ya, hormon ketika hamil juga, terus kelebihan cairan di vagina atau pengaruh deterjen bisa jadi ya. Iya, salah satu dan itu juga bisa menjadi penyebabnya ya Kak. Jadi penyebab dari keputihan ini sendiri juga terbagi dalam klasifikasinya. Yang pertama ada keputihan fisiologis. Nah, jadi dikarenakan perubahan kadar hormon tubuh seperti estrogen itu biasanya terjadi pada kehamilan muda Kak, untuk trimester 1. Nah, jika untuk kehamilan trimester ketiga itu biasanya disebabkan oleh mulut rahim yang sudah mulai menipis, dan dinding vagina juga semakin lunak dan melebar sehingga cairan itu keluar melalui vagina begitu. Dan untuk keputihan patologis itu biasanya disebabkan oleh infeksi pada vagina. Infeksi itu bisa disebabkan karena jamur ataupun karena adanya parasit, bakteri, virus yang terdapat dalam vagina, sehingga itu menyebabkan bau yang tidak sedap atau rasa gatal begitu Kak. Dan juga karena faktor kebersihan yang tidak baik, tentunya ada pemakaian obat-obatan seperti antibiotik ataupun alat kontrasepsi PKB yang dalam waktu lama, kemudian juga dikarenakan stres. Jadi stres ini juga bisa jadi pemicu keputihan karena ketidakseimbangan hormonal gitu Kak. Dan untuk alergi sendiri itu karena adanya benda-benda yang dimasukkan ke dalam vagina, misalkan saja seperti alat kontrasepsi, dan juga bisa alergi dari celana dalam, pakaian misalkan Kak gitu. Dan untuk penyakit keganasan juga merupakan penyebab dari keputihan patologis ini. Bisa terjadi tumor jinak misalkan atau kanker serviks begitu. Ini bisa menimbulkan peradangan dan juga tumbuhnya sel-sel abnormal di dalam genitalia kita gitu ya Kak. Dan untuk gejalanya sendiri, kalau fisiologis itu cairan yang keluar itu tidak terlalu banyak seperti keputihan patologis gitu Kak. Dan juga dia warnanya itu lebih jernih, kemudian bening, dan tidak disertai rasa gatal dan bau. Sedangkan kalau untuk patologis itu dia cairannya itu lebih berlebihan keluarnya,
Kemudian warnanya itu ada yang seperti susu, kemudian kekuning-kuningan, kehijauan, bahkan kecoklatan. Ada juga yang disertai dengan nanah, kemudian dicampur darah, sehingga itu yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga rasa gatal. Dan juga disertai terkadang nyeri di bawah perut ya kak, dan juga adanya nyeri di panggul. Nah, jadi dampak terjadinya keputihan itu untuk fisiologis bisa menyebabkan ketidaknyamanan tentunya, dan jika tidak ditangani segera dan mendapatkan pengobatan secepatnya itu bisa jatuh ke keputihan patologis. Nah, jadi keputihan patologis ini juga berdampak pada kehamilan nantinya kak, dan juga bayi yang dilahirkan tentunya. Dan salah satunya ada ketuban pecah dini. Jadi ketuban pecah dini ini munculnya cairan dengan warna yang abnormal, baik itu berbau amis dan juga kak, dan disebabkan adanya pertumbuhan bakteri di dalam vagina. Dan yang berlebihan itu yang bisa memicu timbulnya infeksi yang menyebabkan ketuban pecah dini. Dan selanjutnya ada kelahiran prematur. Nah, kelahiran prematur ini disebabkan adanya mikroorganisme yang tidak ditangani, tidak diobati dengan segera, kemudian bisa menyebabkan infeksi bahkan sampai ke janin. Dan janin tersebut tentunya pada saat dilahirkan bisa timbul masalah dan gangguan seperti gangguan pernafasan, pencernaan, kemudian epilepsi, kejang, bahkan bisa terjadi encephalitis atau radang otak. Nah, selanjutnya bayi yang dilahirkan bisa kurang dari berat badan normalnya, sehingga itu juga diakibatkan oleh adanya jamur, kemudian bakteri yang ada di keputihan patologis tadi. Nah, ini kan ada cara mengatasinya ya kak untuk keputihan. Nah, sebelumnya bisa kakak sebutkan dulu bagaimana kakak cara mengatasi untuk keputihan kakak alami? Lebih kepada mengatasi perasaan tidak nyaman ketika keputihan itu ada sih, yang dibarengi dengan rasa gatal itu tadi kan. Iya. Caranya sering-sering dicuci, sering-sering ganti celana dalam, kalau perlu pakai panty liner. Kadang kalau langsung bergesekan dengan celana dalam itu gatal gitu ya, jadi pakai panty sekali 3 jam diganti gitu. Iya. Jadi harus diganti ya kak, panty liner terutama yang juga celana dalam yang digunakan. Nah, jadi cara mengatasi dari keputihan ini ada yang tanpa obat dan ada yang dengan obat kak. Jadi kalau untuk tanpa obat seperti yang kakak sebutkan tadi, penggunaan panty liner, tapi yang dilakukan dan juga diganti secara berkala. Dan juga kakak harus menjaga daerah genitalia harus tetap kering dan juga bersih, dan hindari juga beraktivitas yang terlalu lelah kak, yang bisa memicu timbulnya keringat yang secara berlebihan. Kemudian kalau untuk dengan obat itu terlebih dahulu kakak bisa konsultasi dulu dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan sesuai dengan jenis keputihan yang kakak alami. Kemudian obat-obatan yang bisa diberikan itu biasanya dalam bentuk obat lokal, dan itu seperti obat krim ataupun kaplet atau tablet gitu. Dan ada juga beberapa jenis keputihan yang dilakukan pemeriksaan diagnostiknya kak, seperti kolposkopi namanya, untuk memeriksa bagaimana kondisi di bagian serviks kita. Seperti yang gambar berikut ini ya kak, untuk pemeriksaan kolposkopinya. Nah, Berarti memang langsung ke vagina. iya, dicek melalui vagina gitu. Dan selain itu ada juga pengobatan herbal yang bisa digunakan seperti penggunaan daun sirih. Nah, penggunaan daun sirih ini tentunya harus sesuai juga kak dengan dosis dan juga takaran yang sesuai digunakan. Nah, jadi biasanya untuk penggunaan daun sirih ini itu diambil 3-4 lembar, kemudian bersama dengan 2 air kakak rebus selama 10-15 menit sampai air yang berubah warna dan kemudian daunnya itu juga layu. Setelah itu baru kakak diamkan, kakak saring airnya sampai suhunya sudah menurun, kemudian baru kakak bilas ke area vagina. Dan itu hanya boleh dilakukan 1-2 kali dalam seminggu kak. Tanpa harus memakai sabun, itu aja. Iya, karena pH dari genitalia kita dengan daun sirih tentunya berbeda, jadi harus berjarak ya kak pemakaiannya. Dan untuk pencegahannya itu kakak bisa dengan cara tadi seperti yang kakak sebutkan tadi barusan, cara dalamnya harus menggunakan bahan katun, jangan terlalu ketat. Kemudian kakak ganti panty liner secara berkala tentunya untuk mencegah bakteri yang berkembang. Dan keringkan bagian genitalia kakak dulu ya sebelum memakai celana dalam. Dan untuk pembilasan vagina itu jangan dibiasakan ya kak menggunakan
seperti pembersih vagina ataupun wangi spray atau tisu yang berparfum, karena itu hanya mengandung bahan-bahan kimia yang dapat merusak pH dari vagina kita karena berbeda kan Kak. Dan juga menurut kita mungkin makin bersih atau bisa mengurangi bau yang tidak sedap, namun itu memiliki dampak yang kebalikannya, malah bisa meningkatkan resiko infeksi pada bagian vagina. Cukup dengan air bersih Iya. biasa. Iya, dibilas dengan air biasa saja atau dengan menggunakan air hangat ya Kak. Dan tentunya juga harus menjaga pola hidup yang sehat, kemudian seperti makan makanan yang seimbang, olahraga, istirahat yang cukup, kemudian mengurangi konsumsi gula dan juga kafein, dan hindari stres yang berlebihan. Dan juga pemakaian barang-barang yang memudahkan pengeluaran itu juga harus dihindari Kak. Seperti Kakak berada di toilet umum. Nah, di toilet umum itu Kakak jangan duduk langsung di bagian dudukan toiletnya. Jadi usahakan dibiasakan dulu dibersihkan, dilap atau dilapisi tisu dulu Kak di bagian dudukan toiletnya, agar untuk menghindari penularan dari orang ke orang kan untuk di toilet umum. Dan untuk perlengkapan mandi usahakan jangan pernah dipinjamkan ya Kak ke orang satu dengan orang yang lainnya begitu ya. Jadi untuk penyuluhan tentang keputihan dalam kehamilan ini sudah cukup dulu Kak. Bagaimana Kak, sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Iya, paham sih. Nah sekarang Ibu mau tanya dulu Kak, bisa Kakak jelaskan lagi bentuk pencegahan dari keputihan ini seperti apa tadi Kak? Mencegahnya dengan menjaga kebersihan vagina ya, agar tetap kering dan tidak lembab. Iya. Sering-sering ganti celana dalam atau pakai panty diganti secara berkala. Kemudian pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, menjaga kebersihan badan, apakah itu perlengkapan mandi atau lagi di tempat umum. Benar ya Kak. Tadi berarti Kak sudah paham ya tentang penyuluhan yang sudah diberikan hari ini. Nah semoga bermanfaat Kak penyuluhan untuk keputihan dalam kehamilan ini. Maaf mengganggu waktu Kakak. Dan Ayu tinggalkan ya Kak untuk leafletnya untuk dibaca-baca dan juga bisa dipahami kembali mengenai keputihan dalam kehamilan ini ya. Nah kalau begitu sudah dulu ya Kak, Ayu pamit. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam.